Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari sedikit ilmu tasawuf. Jadi perlu saya sampaikan juga 3 ilmu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ilmu tauhid. Tauhid itu adalah untuk mengenal Allah Ta'ala, mengisahkan Allah, atau di bahasa yang lain ilmu aqidah. Maka Al-Quran itu terbanyak turunnya di Mekah, disebut dengan Makkiyah, dan lebih sedikit di Madinah. Di Madinah itu lebih kurang 14 surah. Sementara sisanya itu semuanya adalah di Mekah. Dan itu semua isi sebanyak itu surah yang ada di Mekah itu semuanya adalah berkaitan tentang akidah dan tauhid. Karena di masa itu merupakan daripada umat-umat Nabi di masa itu masih sedikit yang mengenal Allah Ta'ala dan lebih banyak yang kufur kepada Allah SWT. Nah, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Fikih ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Nah, ini ibadah dan muamalah, ini penting. 2. Nah, yang tak kalah penting yang ketiga adalah tasawuf. Kalau diterangkan dalam ini 3 ilmu, umpama tanaman, kalau seandainya tidak ada pagar, kira-kira misalnya saya ubi segala macam bla bla. Nah, tidak pakai pagar, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tentu tanaman itu akan musnah, habis oleh musuhnya. Begitulah umpamanya. Tasawuf itu adalah pagar, benteng. Ibadah kita supaya benar-benar sesuai dengan aturan Allah, tersalurkan, mendapatkan ibadah yang ikhlas karena Allah. Tentu kita mesti harus mempelajari namanya tasawuf. Kalau misalnya tasawuf itu diambil dari kata-kata tasawwafa, ya tasawuf. Kalau tidak berarti sawwafa itu adalah sifat. Maka ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana untuk menjadi hati yang baik, hati yang bagus, akhlak yang bagus, dan adab yang bagus. Nah, ini ya, ini ilmu tasawuf. Nah, kalau hatinya baik, maka ibadahnya juga akan ikut baik. Hatinya baik, seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Kalaulah hatinya tidak baik, maka seluruh anggota tubuh tidak akan pernah baik. Ini kata kunci di sini. Maka disebut untuk memperbaiki hati, akhlak, adab, dan sebagainya. Nah, ini dia tasawuf. Kenapa kata kunci hati? Memang hadisnya ada, Imam At-Tirmidzi juga ada, Imam hadis Muslim juga ada. Bunyi hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah
Ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Nah, kayak segumpal daging. Di dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Fa'izan sholat, maka apabila segumpal daging itu bagus, elok, sholat sairu amalu, semua amal, semua sairu lagi. Wa'izan sholat, fa'izan sholat jasa dulu. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan ikut baik. Namun sebaliknya, wa'izan fasada, dan apabila rusak segumpal daging itu, fasada jasa dulu, semua tubuhnya ikut juga rusak, tidak baik. Nah ini wa'iyya qalbu, juga yang disebut dengan hati. Kenapa orang itu berbuat kezaliman? Karena hati tidak bagus. Kenapa orang itu hobi nyolong? Karena hati tidak bagus. Kenapa orang itu selalu berbuat ghibah, hasud, dengki, takabur, sombong? Karena puncaknya di hati. Jadi cermin kita itu adalah hati. Bagus hati, maka bagus semua. Nah, tujuan belajar ilmu tasawuf itu adalah untuk memperbaiki hati kita agar selalu dengan jalan yang lurus. Itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mungkin sering mendengar nama kitab Syarah Nasaihul Ibad. Nah, ini makna Nasaihul Ibad itu adalah nasihat-nasihat untuk hamba. Karena daripada Imam An-Nawawi, kita langsung untuk membuka mukadimahnya. Apa tujuan mempelajari ilmu tasawuf itu tadi sudah saya jelaskan. Dan tasawuf ini adalah fi bayani al-fazi min bahiatin ala al-istidadi yaumil mi'ad. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita semua tentang peringatan perjalanan di hari kiamat, supaya memuluskan kita dalam perjalanan di hari kiamat. Maka salah satu metode yang harus kita pelajari adalah ilmu tasawuf. Maka saya bilang ini, hebat apapun orang beribadah, kalau tasawufnya ada baik, selesai sudah. Contoh, misalnya ibadah rajin, hasud terus. Nah, ini bagian tasawuf, hasud. Al-hasan ya'kulul hasanah kama ta'kulul al-khataba. Hasud itu kata Nabi memakan kebaikan seseorang sama seperti api memakan kayu bakar. Habis susah. Walau sehebat apapun orang ibadah, lah kalau sifatnya selalu hasud, selalu memfitnah, apalagi kesombongan, sombong di hatinya, akulah yang kaya, akulah yang saudara, akulah yang banyak ini, akulah. La yadkhulul jannah, maka ada misqala dzarrah min kibrin tadi. Tidak masuk surga adalah seseorang yang di dalam hatinya mempunyai sifat takabur walaupun sebesar biji zaw. Nah ini ya, itu semua adalah tasawuf baginya. Takabur, pemarah, yang marah juga itu penyakit syaitan juga. Marah, egois, gara-gara egois sampai putus hubungan sampai bertahun-tahun, itu penyakit hati juga. Egois. Nah, ini yang mesti kita harus benahi dengan cara mempelajari ilmu tasawuf, supaya untuk mempermudahkan kita jalan menuju akhirat, mi'ad. Jadi
Baik, ini agak kecil tulisannya atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, segala puji dari Allah. Fi kulli hinin, kita wajib memuji Allah karena Allah itu selalu memberikan kita, menjaga kita di setiap keadaan, di setiap saat. Bahkan kita membutuhkan Allah per detik, bukan per menit, apalagi per jam, per detik. Maka kita wajib selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Wallahi, kita membutuhkan Allah itu di setiap waktu kita. Tidak pernah kita tidak membutuhkan Allah walau hanya sebentar saja. Maka mesti kita harus pahami itu. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalatu ala rasulih asyrafil khalqi, dan beliau juga pengarang kitab bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau memujikan Rasul? Asyrafil khalq. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia, khairu makhluqah, makhluk yang terbaik di antara makhluk yang baik, makhluk yang paling asyraf, yang paling mulia di antara makhluk yang mulia. Maka dengan demikian semoga kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hada man bahati al istidari yaumil qiyamah. Dengan ini kata beliau akan menjelaskan tentang peringatan-peringatan untuk perjalanan di hari kiamat kelak. Nah, untuk di perjalanan di hari kiamat kelak. Maka dalam hal ini yang mesti kita penuhi yang pertama adalah, ini ada hadis qudsi yang sangat panjang sekali hadisnya di sini. Hadis ini adalah hadis dari Abi Dzar Al-Ghafar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Hadis ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Allah langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran itu kan dari Allah melalui perkataan Jibril ke Allah kepada Nabi Muhammad. Sementara kalau hadis qudsi itu dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata beliau dalam hadis qudsinya? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Ya, itu adalah sebuah panggilan untuk kita seorang hamba. Ya ibadi, ini haram zulma. Hai hambaku, sesungguhnya aku haramkan, kata Nabi, kata Allah, hanya nafsi aku haramkan atas diriku untuk berbuat kezaliman. Sekali lagi, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan atas diriku berbuat kezaliman. Kenapa kita Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman? Zalim, tahu zalim Pak? Zalim itu menganiaya,
menganiaya. Ada menganiaya itu berbentuk fisik, ada yang menganiaya berbentuk finansial. Nah, kenapa riba itu diharamkan? Karena di dalam riba itu ada unsur kezaliman. Kenapa judi itu diharamkan? Karena judi itu ada kezaliman. Kenapa sogok menyogok itu diharamkan? Karena dalam sogok menyogok itu ada kezaliman, penindasan. Kalau riba itu orang yang punya menindas orang yang tidak punya. Kalau yang sogok menyogok, orang yang layak maka ditindas oleh orang yang tidak layak, tapi ada untuk yang membuat dia layak, itu fulus. Maka tidak layak dengan adanya potensi keuangannya, maka jatuhlah orang yang layak yang tidak punya keuangan. Ini sorry. Maka di situ letak kezaliman. Maka Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Allah tidak pernah zalim. Kalau Allah seandainya bersifat zalim, kalau Allah bersifat menganiaya, maka sungguh kita ini sudah sengsara hidup di muka bumi Allah. Tapi karena Allah Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah tidak pandang dulu, Allah tidak pilih-pilih apakah orang ini orang baik, apakah orang ini orang kufur, orang ingkar. Allah tetap setarakan mereka untuk finansialnya, untuk kenikmatannya, nikmatkan kebahagiaan. Tidak ada pilih-pilih. Nah, cuma akan menjadi pemisah nanti kalau di hari kiamat baru berpisah. Mana yang baik, mana yang tidak baik itu baru dipisahkan. Di dunia semua Allah berikan. Nah, gitu. Maka dengan demikian banyak sekali hal-hal yang kata-kata zalim, Bapak Ibu. Waja'atuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan, kata Allah, aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian semua. Artinya semua hamba-hambaku diharamkan berbuat kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Fala tazalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Harus kita mempunyai hati dengan sesama manusia. Jangan saling menganiaya. Zalim, kenapa hal ini dibuat hal yang paling penting dalam kehidupan? Karena semua aspek seseorang itu kebanyakan zalim. Nah, saya nak tanya lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin bisa dijawab. Sebelum makhluk Nabi Adam diciptakan, siapakah yang menjadi penunggu alam semesta ini? Ada yang menyebutnya ini dinosaurus. Nah, kira-kira siapa? Para jin. Ya. Setiap hari dia berbuat kezaliman, pembunuhan yang tidak henti-hentinya. Maka Allah cabut. Dalam Quran dan surah ini kan disebut ketika malaikat membantah. Ketika malaikat membantah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat membantah. Apa kata malaikat? Kenapa engkau ingin menciptakan dari makhluk? Bukankah sebelumnya sudah terbukti makhluk-makhluk itu berbuat kerusakan di muka bumi? Karena jawab Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ya, ujungnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Saya lupa ya. Nah, maka Allah campur kembali makhluk. Para jin,
Allah cabut kembali. Allah bercita-cita untuk membuat makhluk yang lain, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini karena kezaliman Allah cabut. Nah, kalaulah kezaliman itu sudah merata merajalela di muka bumi Allah, maka Allah akan musnahkan. Allah akan kiamatkan dunia. Banyak sekali aspek kezaliman itu. Makanya Raja Namrud, kenapa Allah hinakan dia dalam keadaan wafatnya? Karena zalim. Fir'aun dihinakan oleh Allah dengan cara yang sangat dahsyat dalam laut karena zalim. Haman, termasuk juga Al-Bojo, Fir'aun yang sangat zalim, tidak dilakukan juga. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, semua itu adalah karena kezaliman. Pembunuhan itu termasuk zalim. Tengok tiap hari ada aja yang namanya berita pembunuhan. Maka dengan kezaliman itu ada yang bentuk fisik, ada yang bentuk finansial. Maka hal itu Allah tidak pernah suka. Innallaha la yarda 'anil qaumiz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak redha kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka penganiayaan. Innallaha la yahdi, ini yang lebih parah. Innallaha la yahdi 'anil qaumiz zalimin. Allah tidak beri petunjuk. Mana dapat hidayah? Tidak diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka di sini di awal dengan hadis ini kata-kata kezaliman karena zalim itu adalah bagian daripada permasalahan yang besar di muka bumi. Mohon maaf, kenapa orang tega? Misalnya dua contoh, korupsi yang bermiliaran bertriliunan. Kenapa? Kenapa? Itu zalim ya? Zalim di bidang finansial, harta, karena tamaknya, karena syarakatnya, maka dia rela menzalimkan ratusan bahkan jutaan manusia dizaliminya. Seharusnya dialokasikan ini untuk ini, diambilnya, dipotongnya. Dengan dasar kezalimannya itu rela dia mengorbankan ratusan ribuan jiwa manusia demi untuk ambisinya, lamanya dari itu zalim. Kemana minta redha itu? Kemana minta maaf itu? Sama aja gak mau maaf, misal orang seluruhnya bohong itu hati-hati, jangan ikut gawe-gawe itu, jangan ikut. Asal ini, pesan 200, pesan 150. Jangan. Bukan masalah karena harga diri kita, hukum Allah yang kita ini contoh. Si A memberikan dengan kita, menang dia berbuat kezaliman di atas. Itu yang mendukungnya. Anak-anak ala maksiatin bahwa syarifullah. Orang yang membantu orang berbuat maksiat. Sini, selama dia menjabat itu dalam berbuat kezaliman, kita dapat terus pensiunnya. Kita dapat terus. Nah, lebih parah lagi, memangnya ada kencang terdengar luar. Contoh, ini harus keuangan ini tujuannya untuk dialokasikan untuk kenyamanan masyarakat, berjalan elok, potong, alihkan, hancur jalan. Kemana nanti ampun sebanyak masyarakat? Cukuplah dengan kata-kata hari raya, mohon maaf, lahir dan batin. Tidak cukup, tidak cukup. Maka
jangan ikut-ikutan. Ada orang tuanya, ada orang berbilang, Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini kan masalahnya gini Ustaz. Dia kan kata-kata di situ, aku ceritakan ya. Itu namanya Pak. Kalau bahasa adat tidak jadi, mohon maaf, yang bahasa kotor. Diliput dengan emas. Apa maksudnya? Isinya adalah kotoran, di luarnya emas. Maksudnya ungkapannya seolah ya betul. Aku bersedekah. Ungkapannya seolah tapi visi misinya. Aku dah yang dikit wajahnya. Aku dah mau pakai hadis dulu lah berkaya. Aku dah yang tunjukkan dengan saya orang yang sudah nyala lulus tidak lulus setelah pemilunya masih bapak berkas 1 tahun. Tunjukkan saya. Itu dia. Ada orang yang mau memberi jilbab, ada berapa itu misalnya setelah pemilu, baik kalah menang, ada tidak? Maka jangan ikut-ikutan, Pak. Jangan ikut-ikutan. Karena hal itu adalah apabila dilakukan, biasanya orang yang mengeluarkan keuangan yang banyak itu visi-visi yang utama adalah dia akan mengembalikan apa yang sudah dilakukannya. Iya benar? Mustahil tidak? Mustahil. Makanya jangan gitu lah. Jadi dibuatlah dengan bahasa kalimat yang bagus. Aku sedekahkan. Kalimat bagus tapi perbuatanmu mungkar. Dengan itu. Banyak lagi yang lain. Contoh kezaliman yang lain, misalkannya menimbun barang. Ini banyak terjadi. Menimbun barang itu zalim, Pak. Haram hukumnya. Belajar lagi dalam bab amalan dalam fikih. Masalah besok insya Allah akan bertemu pembelajaran dengan kedua hal itu tentang penimbunan barang. Misal aku contoh di sini. Ini ada rayon 2 minggu lagi nih. Ambil stok cabai banyak-banyak di Kerinci atau di Jakarta atau di Curug, stok tumpukan cabai ditimbun. Kita tahu nih cabai bakal langka, udah ditunggu banyak-banyak, lalu dijualnya harga yang tinggi. Itu adalah kezolim, mengambil keuntungan yang tinggi dan menganiaya orang yang di bawah kita, orang yang membutuhkan. Itu bagian daripada kezaliman. Dilonya harga sama halida, besok harga. Sering itu perasaan 2-3 hari lalu 30, 80. Menurut dia itu adalah ini. Apalagi kalau saya masih adalah akan menimbulkan kerusakan yang besar di muka bumi. Kehancuran, gempa akan terjadi di mana-mana. Ya kan? Gunung meletus di mana-mana. Pertikaian tidak ada kesudahan. Karena para zolim merajalela di mana-mana. Saya ceramah 24 kecamatan kemarin. Saya nanya yang ibu-ibu loh. Ya, ada main berkeniar kan? Rata-rata ada 24
kecamatan makanya. Ya tidak bisa semua, tapi rata-rata ada. Bahkan lebih parah lagi itu tuh, ada beberapa tempat itu sudah banyak menjual rumahnya. Rumahnya dicabut apa nama itu? Di ini berangkat ke Malaysia. Banyak terjadi. Zolim sekali. Hah? Hah? Ada jalan ada guru ini. Kalau ada yang terkualim, kalau ada Aceh tidak ada bangga misional. Tapi kalau ada Aceh kalau ada bangga misional tidak ada. Kalau bangsa syariah pun kalau ada sesuai dengan aturan syariah, kalau tidak pakai. Sulit itu sebenarnya dalam finansial. Ini habis berubah finansial kita makan. Hasil dari zolim itu kita makan, tidak pernah haram. Haram maka merusak hati kita. Ya wajarlah pikiran hari-hari pikiran berarti modelo anak gadis baru. Kenapa? Karena hati kita kotor dari sononya. Asal ibadah malas ibadah. Dengar panggilan seruan tidak bergerak. Kalau diajakkan di nongkrong duduk balik teloknya sampai jam 4 tidur malam. Teloknya satu iya. Tapi kenapa untuk bergerak ke masjid untuk kemanaan dan semacam berat rasanya? Kenapa? Itu tadi karena perutnya dipenuhkan dengan makanan rusak hatinya. Kalau rusak hati ya sulit untuk diperbaiki. Apalagi makanan haram, dimakan sari hatinya jadi darah jadi daging lengket sama lamuk. Mohon maaf kesannya, coba contoh tadi, riba tadi. Buat rumah hasil dari riba, ya pertama kita buat dulu lah. Dari riba modal kedua sawit akan membuka mobil dapat lagi rumah, mobil dapat hari itu rumah riba, dari riba. Ada orang yang bisa jadi aku dosa kan? Ada dosa yang lain ayat Quran. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin katanya. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mencintai dirinya. Pertanyaan saya, di mana jalan taubatnya? Cara taubat salah satunya. Siapkah kita? Mana yang hasil dari yang haram itu tadi? Bisakah kita? Adalah kita bisa kan? Karena itu sempurna. Maka berkah yang haram itu sama dengan kita masukkan air putih kita masuk kopi. Kalau masuk kopi kita bisa ya. Kenapa? Mana bisa? Begitulah makanan yang haram tadi. Tidak akan jadi kita. Ini yang mesti kita harus jaga. Sebelum hal itu terjadi pada diri kita, maka benar-benar kita harus waspada dari hal itu. Ada pertanyaan? Kalau ada ini, kalau lempar ke satu hal ini. Ya. Ibu pemandangan ibu kita. Ya. Bang ini kan sudah disebutkan oleh pemerintah. Ya. Sudah disiapkan oleh para ulama. Macam mana itu usaha Pak? Dia tetap hukumnya riba. Kenapa dikatakan riba? Ini pinjaman ya. Pinjaman kan? Pinjaman atau menitip sama saja Pak? Tetap bertambah nilai. Pinjaman atau menitip sana tetap bertambah nilainya. Dan berkurang duit kita. Ini gini Pak. Kalau kita menyimpan, upayakan simpanlah di bank syariah, upayakan di bank syariah yang tidak mengandung usul itu. Kalau memang tidak ada jalan solusinya, ya mau tak mau kita nyimpan, ya kan?
kita nikah ya, kita nikah. Tapi jangan pernah diambil bunganya. Berapa duit kita simpan situ, itu lagi kami. Itu solusi yang kedua. Tapi kalau masalah pinjam-pinjam dari riba, itu mutlak hukumnya riba. Saya pinjam 50, mustahil kita pinjam 50, kita akan kembalikan dengan bayar cicil 50 balik, akan mustahil. Tapi ada alasannya, karena di situ ada karyawan, upah bekerja yang namanya tukang-tukang tetap riba. Tapi Pak Ustaz, kalau kita pinjamkan ke tetangga malah juga lagi hubungannya. Lebih besar lagi pinjaman kita daripada waktu yang dikirim. Jadi sedangkan kita tidak mampu ingin mau bisnis atau berdagang, kita mau makan tak punya. Kita harap ke sana bayar pinjaman dapat. Sama kira-kira pendapat Ustaz. Nah itu yang agak ini ya Pak. Makanya, mohon maaf ya, itu namanya orang ingin menjadi sukses dengan cara jalan pintas langsung. Nah, ya, berjalan pintas supaya dia cepat ini. Maka kalau kita ikuti aturan hukum syariat, kita memang dari nol, dari tahap 1, 2, 3, 4. Kalau memang berhasil di titik itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berhasil dengan titik yang apa yang sudah kita lakukan, dengan cara dengan tidak menentang dari aturan Allah, maka hal itu tidak mengapa. Nanti dikhawatirkan karena kita ingin loncat lebih tinggi, maka dengan kita buat cara jalan yang berbeda, yaitu dengan cara tadi. Karena ada posisinya ulil amri minkum menerangkan dulu. Gimana? Tidak jauh dikit. Solusinya gimana? Yang memimpin pemerintah nasional mengharapkan mereka itu. Duit semuanya. Nomor pemerintah Bapak memberi ini kan. Iya betul. Mana?
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala ungkapan kalimat yang tidak baik, yang tidak elok. Mungkin yang tidak elok itu karena hawa nafsu kami. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.